Pukul 9 pagi, di panggung peresmian perusahaan yang saya bangun dari nol bersama ayah saya, suami saya berdiri di depan mikrofon dan berkata dingin, "Kamu diam di rumah saja, acara ini hanya untuk orang penting." Seluruh tamu menoleh ke arah saya, ratusan pasang mata. Saya berdiri di anak tangga panggung, memegang undangan yang tercetak nama saya sendiri. Sebagai pendiri, ibu mertua saya tersenyum tipis. Di lehernya berkilau kalung berlian milik mendiang ibu saya. Mereka pikir saya hanya perempuan lemah yang bisa diusir dari rumahnya sendiri. Mereka pikir menyingkirkan saya dari panggung sama dengan menyingkirkan saya dari perusahaan. Mereka lupa satu hal. Seluruh saham mayoritas perusahaan ini tercatat atas nama pribadi saya. Dan pagi itu juga, dalam 1 jam, saya hanya perlu menekan satu tombol untuk membuat seluruh kerajaan mereka runtuh dari dalam. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini, saya akan menceritakan bagaimana sebuah keluarga yang mengira mereka menguasai segalanya justru dijatuhkan oleh satu lembar akta yang selama ini mereka anggap tidak ada. Balasan yang sangat elegan dan sama sekali tidak mereka sangka. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar. Kalian menyimak dari kota mana? Jangan lupa dukung kanal ini agar bisa terus menghadirkan kisah yang lebih menarik. Nama saya Fania. Usia saya 34 tahun. Saya seorang insinyur agrikultur sekaligus salah satu pendiri sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi pertanian. Perusahaan itu bernama Baswara. Saya dan ayah saya membangunnya dari sebuah gudang kecil di pinggiran Wonosobo 8 tahun yang lalu. Ayah saya, Baskoro, dulu seorang petani biasa yang bermimpi besar. Saya yang membuat rancangan teknologinya, ayah yang menjual sawah warisannya untuk modal pertama. Kami memulai dari nol, benar-benar dari nol. Malam-malam tanpa tidur, tabungan yang menipis, penolakan dari puluhan investor yang menertawakan mimpi kami. Saya masih ingat bagaimana ayah dan saya mengangkut sendiri pipa-pipa irigasi di bawah hujan, bagaimana kami makan mie instan berhari-hari agar bisa membeli satu sensor kelembapan tanah yang harganya mencekik, sampai akhirnya Baswara tumbuh. Alat-alat pertanian pintar buatan kami dipakai ribuan petani di seluruh Jawa. Perusahaan itu menjadi bernilai triliunan rupiah. Sebuah pencapaian yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tetapi selama 5 tahun terakhir, saya memilih menahan diri demi satu kata yang ternyata mereka jadikan senjata. Keluarga. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Dirga. Dirga tampan, pandai bicara, datang dari keluarga yang tampak terhormat. Ia mengaku mencintai saya apa adanya. Ia rela menunggu saya pulang larut karena bekerja. Ia berkata, "Tidak peduli seberapa sibuk saya, asalkan kami bersama." Saya percaya, saya benar-benar percaya. Waktu itu, ayah saya yang menyarankan satu hal. Sebelum menikah, ia meminta saya membuat perjanjian pisah harta di hadapan notaris. Saya sempat menolak. Rasanya seperti tidak mempercayai calon suami sendiri. "Ayah, kalau aku minta pisah harta, nanti Dirga bagaimana perasaannya?" tanya saya waktu itu. Ayah menatap saya lama, lalu berkata pelan, "Nah, ini bukan soal curiga. Ini soal melindungi apa yang sudah kita bangun dengan darah dan air mata. Kalau memang dia mencintaimu dengan tulus, dia tidak akan keberatan. Percayalah pada ayah." Di awal pernikahan, saya sempat percaya bahwa saya telah menemukan tempat pulang. Dirga mengantar saya ke kantor setiap pagi. Ia memasak mie di tengah malam saat saya lembur. Ia berkata bahwa mimpi saya adalah mimpinya juga. Saya benar-benar bahagia. Saya pikir mungkin ayah terlalu berhati-hati. Mungkin Dirga memang lelaki baik yang mencintai saya tanpa syarat. Karena itulah, ketika ayah meminta perjanjian pisah harta, saya sempat menolak. Saya menurut kami menandatangani perjanjian pisah harta. Seluruh saham Baswara yang menjadi milik saya tetap tercatat murni atas nama pribadi saya. Terpisah dari harta perkawinan, Dirga waktu itu tersenyum dan berkata, ia sama sekali tidak keberatan. Ia bahkan ikut menandatangani tanpa banyak membaca. Saat itu, saya tidak tahu keputusan kecil itu dan kelalaian kecilnya membaca akan menyelamatkan seluruh hidup saya. Setelah menikah, watak asli keluarga Dirga perlahan muncul. Ibu mertua saya, Bu Ningsih, adalah perempuan yang haus gengsi. Ia gemar memamerkan kekayaan yang sebenarnya bukan miliknya. Sejak hari pertama, ia tidak pernah menganggap saya menantu.
Ia menganggap saya beban. Ia bahkan tidak pernah memanggil nama saya. Ia hanya memanggil saya, "Kamu, perempuan kampung yang beruntung menikahi anakku." Begitu ia sering berkata kepada tamu-tamunya, tepat di depan saya, seolah saya tidak punya telinga. Dalam acara keluarga, saya selalu ditempatkan di meja paling belakang, sementara menantu-menantu lain, istri para keponakan Bu Ningsih, duduk di meja utama, dilayani seperti nyonya besar. Saya diam. Saya pikir cukup ayah dan pekerjaan saya yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya pikir kesabaran akan meluluhkan hati mereka. Ternyata saya salah besar. Dirga, ia berubah paling cepat. Setelah tahu bahwa Baswara bernilai triliunan, matanya mulai berbeda saat menatap saya. Bukan menatap istri, menatap sebuah pintu menuju kekayaan. Ia mulai ikut campur dalam perusahaan. Ia meminta jabatan direktur, padahal ia tidak mengerti apapun soal teknologi pertanian. Ia bahkan tidak tahu bedanya benih hibrida dan benih biasa. Demi menjaga rumah tangga, saya memberinya kursi direktur pemasaran. Kursi tanpa kuasa nyata, tetapi cukup untuk membuat egonya terpuaskan dan cukup untuk membuatnya merasa penting di depan teman-temannya. Saya kira itu sudah cukup. Ternyata, bagi orang serakah, tidak ada yang pernah cukup. Sedikit yang diberikan hanya membuat mereka menuntut lebih banyak. Puncak pertama dari semua penghinaan itu terjadi di acara ulang tahun Bu Ningsih. Malam itu, seluruh keluarga besar berkumpul di sebuah restoran mahal. Saya datang membawa hadiah, sebuah bros emas yang saya beli dengan uang hasil kerja saya sendiri. Saat saya menyerahkannya, Bu Ningsih menerimanya tanpa melihat, lalu meletakkannya begitu saja di sudut meja. Sementara ketika menantu keponakannya memberi hadiah tas bermerek, ia berdiri, memeluknya, dan memuji-mujinya di depan semua orang. Lalu, saat makan malam, terjadi hal yang membuat saya benar-benar terluka. Ketika semua kursi di meja utama sudah penuh, Bu Ningsih menoleh ke arah saya dan berkata dengan santai, "Kamu duduk di meja sana saja, dekat pramusaji. Meja ini untuk keluarga inti." Saya berdiri di sana, memegang piring di depan 30-an anggota keluarga. Tidak ada satupun yang bergeser memberi saya tempat. Dirga, suami saya, hanya sibuk mengobrol dengan sepupunya, pura-pura tidak mendengar. Saya berjalan ke meja belakang, sendirian sambil menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Malam itu, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, saya bertanya pelan pada Dirga, "Kenapa kamu tidak membelaku tadi?" Dirga menjawab tanpa menoleh. Matanya tetap ke jalan. "Kamu jangan lebay. Ibuku tidak salah. Kamu memang harus tahu diri di keluarga ini." Saat itu saya mengerti, dalam pernikahan ini, saya akan selamanya sendirian. Suami yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru menjadi bagian dari mereka yang melukai. Setahun lalu, hidup saya berubah dalam satu malam. Ayah saya mengalami kecelakaan. Sebuah mobil menabraknya saat ia menyeberang pulang dari kantor. Tabrak lari, mobil itu melaju kencang, menyerempet tubuhnya, lalu menghilang di kegelapan. Pelakunya tidak pernah tertangkap. Saya menerima telepon itu tengah malam. Saya berlari ke rumah sakit dengan kaki gemetar, berdoa sepanjang jalan agar ayah selamat. Ayah selamat, tetapi dokter memvonis tubuh bagian bawahnya lumpuh. Pria yang dulu gagah dan penuh semangat itu kini harus menghabiskan hari-harinya di kursi roda. Saya ingat saat pertama kali ayah sadar di ranjang rumah sakit. Ia tidak menangisi kakinya, ia justru menggenggam tangan saya dan berkata, "Jaga Baswara, nak, jaga baik-baik. Ayah percaya padamu." Sejak itu, keluarga Dirga mencium peluang dengan ayah di kursi roda dan hanya bisa berbicara pelan. Mereka pikir kekuasaan di Baswara kini kosong, menunggu diambil oleh siapa saja yang cukup berani. Bu Ningsih mulai sering datang ke rumah kami, bukan untuk menjenguk ayah, melainkan untuk mengukur, menghitung, memperkirakan berapa besar harta yang bisa mereka rebut. Suatu sore, saya memergoki ibu mertua saya sedang membuka brankas pribadi di kamar ayah. Di dalam brankas itu ada perhiasan peninggalan mendiang ibu saya, kalung dan gelang berlian yang ibu titipkan sebelum meninggal agar kelak saya berikan kepada cucunya. "Ibu sedang apa?" tanya saya menahan amarah. Bu Ningsih tidak sedikit pun merasa bersalah. Ia menutup brankas pelan, lalu berkata dengan tenang,
Menantu yang baik itu tidak menyimpan harta sendiri-sendiri. Semua ini nanti juga jadi milik keluarga besar. Kamu ini tidak tahu sopan santun. Saya menatapnya. Malam itu, saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Saya sadar satu hal. Bagi mereka, kesabaran saya bukan kebaikan. Kesabaran saya mereka baca sebagai kelemahan yang bisa terus dimanfaatkan. Sejak malam itu, saya diam-diam mulai memeriksa kembali seluruh dokumen perusahaan. Setiap lembar, setiap tanda tangan, setiap akta, karena mereka tidak tahu saya bukan sekadar istri yang menunggu di rumah. Saya adalah orang yang tahu persis di mana letak setiap kunci di perusahaan ini. 3 bulan sebelum hari peresmian pasar nasional, mereka mulai bergerak jauh lebih berani. Dirga membawa pulang seorang perempuan muda, namanya Sasa, adik sepupunya. Ia memperkenalkannya kepada karyawan Baswara sebagai konsultan bisnis baru yang katanya lulusan luar negeri. Sasa cantik, licik, dan pandai berpura-pura ramah. Setiap kali bertemu saya, senyumnya manis, tetapi matanya mengukur saya, seperti mengukur mangsa. Dalam rapat direksi, Dirga mulai mengusulkan agar Sasa diberi posisi wakil direktur utama. Ia beralasan, perusahaan butuh wajah muda dan modern. Saya menolak dengan tenang. Baswara tidak butuh wajah. Baswara butuh kompetensi. Sasa bahkan belum pernah menginjak satupun lahan pertanian kita. Wajah Dirga mengeras. Untuk pertama kalinya, ia membentak saya di depan seluruh karyawan. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa keluargaku, kamu bukan apa-apa. Jangan sombong hanya karena bisa merancang beberapa alat. Ruangan hening, beberapa karyawan menunduk. Ada yang menatap saya dengan iba, tetapi tidak ada satupun yang berani membela saya. Mereka takut kehilangan pekerjaan. Saya berdiri, merapikan berkas saya, lalu berkata pelan. Kita lihat nanti siapa yang sebenarnya bukan apa-apa. Malam itu, saya menelpon satu orang notaris kepercayaan ayah saya sejak 20 tahun lalu. Pak Wirawan, saya minta ia menyiapkan seluruh salinan asli akta pendirian Baswara, daftar pemegang saham, dan perjanjian pisah harta saya, semuanya rapi. Siapa? Karena saya tahu, badai yang mereka tanam sendiri sebentar lagi akan pulang untuk menjemput mereka. Sejak saat itu, penghinaan datang seperti hujan yang tidak berhenti. Suatu pagi, saat saya sedang bekerja di ruang kerja saya di kantor, Sasa masuk tanpa mengetuk. Ia duduk di kursi tamu, menyilangkan kaki, dan menatap saya dengan angkuh. Mbak Fania, katanya sambil tersenyum. Sebaiknya Mbak mulai belajar mengalah. Perusahaan ini butuh pemimpin yang punya kelas. Bukan perempuan desa yang hanya bisa mengurus tanaman dan lumpur. Saya menatapnya, kamu tahu siapa yang merancang seluruh teknologi yang membuat perusahaan ini bernilai triliunan? Sasa tertawa kecil. Itu masa lalu. Mbak, sekarang zamannya kami. Zaman orang-orang yang tahu cara membuat perusahaan terlihat mewah. Saya tidak menjawab. Saya hanya mencatat dalam hati, satu persatu. Setiap kata, setiap hinaan, saya simpan rapat. Beberapa hari kemudian, saya menerima kabar dari bank bahwa rekening tabungan bersama rumah tangga kami telah kosong. Dirga menariknya habis, hampir 200 juta rupiah, tanpa memberitahu saya sepatah kata pun. Ketika saya menanyakannya, ia menjawab enteng, uang itu kupakai untuk keperluan Sasa dan keluargaku. Lagi pula, uang istri kan memang untuk suami. Kamu masih untung aku tidak minta lebih. Saya terdiam, bukan karena kehilangan uang itu. Saya masih punya penghasilan sendiri, melainkan karena betapa entengnya ia mengambil hasil kerja keras orang lain, lalu menganggapnya haknya. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang kerja, membuka laptop, dan mulai menyusun daftar setiap aset, setiap dokumen, setiap bukti. Kalau mereka ingin bermain dengan angka dan surat, maka saya akan bertemu mereka di lapangan yang paling saya kuasai, hukum dan keuangan. Mereka pikir mereka sedang menguras saya, padahal tanpa sadar mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri. Seminggu kemudian, mereka mulai bergerak di dalam perusahaan secara sistematis. Suatu pagi, saya datang ke kantor dan mendapati kartu akses saya ke ruang server utama tiba-tiba diblokir. Ketika saya bertanya kepada bagian keamanan, mereka hanya menunduk dan berkata, itu perintah dari Pak Dirga. Lalu saya mengetahui tanpa sepengetahuan saya, Dirga dan Sasa telah mengadakan konferensi pers kecil
dengan beberapa media bisnis. Di sana, mereka mengumumkan bahwa Baswara akan segera dipimpin oleh generasi baru yang lebih modern. Foto Dirga dan Sasa terpampang di beberapa portal berita. Seolah merekalah wajah perusahaan, nama saya, sang pendiri, sama sekali tidak disebut. Seakan saya tidak pernah ada. Karyawan-karyawan lama yang setia mulai gelisah. Beberapa dari mereka diam-diam menemui saya di ruang kerja. Bu Fania, bisik salah satu manajer senior. Kami tahu siapa yang sebenarnya membangun tempat ini. Kami tetap bersama ibu. Saya tersenyum dan berterima kasih. Dukungan kecil itu menguatkan saya. Tidak lama setelah itu, kesombongan mereka menemui ujiannya sendiri. Sasa yang diberi wewenang memimpin presentasi kepada seorang calon mitra besar dari Jakarta membuat kesalahan fatal. Ia salah menjelaskan cara kerja sistem irigasi pintar kami, memberi janji-janji teknis yang mustahil dipenuhi. Calon mitra itu marah. Ia merasa dibohongi dan mengancam membatalkan kerjasama senilai puluhan miliar rupiah. Dirga panik, Sasa menangis. Tidak ada satupun dari mereka yang paham cara memperbaikinya. Malam itu, calon mitra itu diam-diam menghubungi saya. Ia sudah lama tahu saya lah otak di balik teknologi Baswara. Selama 2 jam, saya menjelaskan semuanya dengan sabar dan jujur. Memperbaiki setiap janji palsu Sasa dengan data yang benar. Kerjasama itu selamat, tetapi saya sengaja tidak mengambil pujian. Saya biarkan Dirga dan Sasa tetap merasa aman di atas panggung mereka karena saya tahu kejatuhan yang datang di puncak kesombongan jauh lebih menyakitkan daripada kejatuhan biasa. Saya belum bergerak, belum waktunya. Saya masih membiarkan mereka menari di atas panggung yang sebentar lagi akan ambruk. Di rumah, keadaan jauh lebih buruk. Bu Ningsih kini terang-terangan memakai perhiasan ibu saya. Ia memakainya ke acara arisan, ke pesta, memamerkannya kepada semua orang, seolah itu warisan keluarganya sendiri. Suatu hari, saya memberanikan diri memintanya kembali. Bu, itu perhiasan peninggalan ibu saya. Ibu saya menitipkannya untuk cucu beliau kelak. Tolong dikembalikan. Bu Ningsih menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan penuh cemooh. Lalu ia berkata dengan nada tinggi, "Perhiasan ini sekarang milikku karena anakku. Dirga adalah pemilik sah seluruh harta keluarga ini, termasuk kamu dan semua yang kamu punya. Kamu itu cuma perempuan yang menumpang hidup." Kata-kata itu menusuk bukan karena menyakitkan, melainkan karena begitu percaya dirinya mereka atas sesuatu yang bukan milik mereka sama sekali. Saya menoleh ke arah Dirga, menuntut penjelasan. Suami saya hanya tersenyum sinis, lalu berkata, "Ibu benar, semua ini milikku. Kamu cuma numpang nama." Fania tahu diri sedikit. Saya menunduk. Di mata mereka, itu tanda saya menyerah. Padahal itu adalah saat saya benar-benar berhenti berharap pada pernikahan ini. Saat itu, hati saya sudah selesai. Menurut kalian, di posisi saya, apakah masih pantas saya bertahan lebih lama? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian. Malam itu, saya masuk ke kamar ayah. Ayah sedang duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela ke arah lampu-lampu kota yang berkelip. Saya menghampirinya, duduk di sampingnya, dan menceritakan semuanya tentang Sasa, tentang perhiasan ibu, tentang kata-kata Dirga dan Bu Ningsih. Ayah mendengarkan dalam diam. Wajah tuanya tenang, terlalu tenang seolah ia sudah lama menduga hari ini akan datang. Lalu ia meraih tangan saya dengan tangannya yang masih bisa bergerak. Ia menggenggamnya erat. "Fania," katanya pelan, "ingat pesan ayah dulu. Sebelum kamu menikah, ada hal yang ayah lindungi khusus untuk hari seperti ini." Ayah tidak pernah benar-benar percaya pada keluarga itu. Saya menatapnya. "Maksud ayah apa?" Ayah hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah kecelakaan, ia tersenyum lebar. "Sabar sedikit lagi, nak. Biarkan mereka merasa menang dulu. Sebentar lagi, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya memegang seluruh perusahaan ini. Dan pada hari itu, jangan ragu, lakukan yang harus kamu lakukan." Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam sekian lama, saya merasa tidak sendirian. Dan saya merasa siap. 2 minggu sebelum peresmian, mereka melancarkan serangan terbesar mereka. Suatu malam, Dirga masuk ke kamar saya, membawa setumpuk dokumen tebal. Ia menaruhnya di meja dengan kasar, lalu menyodorkan sebuah pena mahal. "Tanda tangani ini," katanya tanpa basa-basi. Saya membaca dokumen itu perlahan, napas saya sempat tertahan.
Itu adalah surat kuasa dan akta pemindahan hak atas saham. Dokumen yang kalau saya tanda tangani akan memindahkan seluruh saham Baswara yang atas nama saya kepada Dirga. Kenapa saya harus menandatangani ini? Tanya saya. Berusaha tetap tenang. Dirga tersenyum dingin. Karena kamu istriku, semua hartamu adalah hartaku. Ini hanya formalitas. Kalau kamu menolak, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu dan ayahmu yang cacat itu. Aku bisa membuat kalian berdua terlempar ke jalanan. Ancaman itu jelas. Ia bahkan tega menyeret nama ayah saya yang sedang sakit. Saya menatap dokumen itu lama. Lalu saya menatap Dirga. Dan saya melakukan hal yang tidak ia sangka. Saya tersenyum. Baik, kata saya, beri saya waktu 3 hari untuk membaca semuanya dengan teliti. Ini menyangkut banyak uang, saya tidak mau salah tanda tangan. Dirga tertawa puas, mengira saya sudah menyerah. Kalah, bagus. Akhirnya kamu sadar diri juga. 3 hari, jangan macam-macam. Ia keluar dari kamar sambil bersiul riang. Ia benar-benar mengira ia sudah menang. Ia tidak tahu, 3 hari itu justru yang saya butuhkan untuk menyiapkan segalanya. Ia baru saja memberi saya waktu untuk menyalakan sumbu yang akan meledakan seluruh rencananya. Keesokan paginya, saya menemui Pak Wirawan di kantornya. Saya menceritakan surat kuasa yang Dirga sodorkan dan menyerahkan salinannya. Pak Wirawan membaca dengan cermat, lalu menggeleng sambil tersenyum tipis. Fania, katanya, suamimu ini benar-benar tidak mengerti hukum. Saham ini tercatat atas nama pribadimu dan kalian punya perjanjian pisah harta yang sah dan terdaftar. Artinya, saham ini bukan harta bersama. Dirga tidak punya hak apapun atasnya. Sama sekali tidak ada. Saya sudah menduga, tetapi mendengarnya langsung dari mulut notaris senior membuat saya jauh lebih yakin. Sebelum saya pergi, Pak Wirawan menahan saya sejenak. Wajahnya berubah serius. Fania, ada satu hal lagi. Saya menyimpan ini karena belum berani mengganggumu. Tapi kamu harus tahu, ia menyerahkan sebuah map. Di dalamnya ada salinan rekening koran atas nama Dirga. Beberapa bulan sebelum kecelakaan ayah, ada aliran dana besar yang masuk ke rekeningnya dari sumber yang tidak jelas, lalu keluar untuk membayar seseorang. Saya tidak menuduh, kata Pak Wirawan, hati-hati. Tapi tanggalnya sangat dekat dengan kecelakaan ayahmu. Ini perlu diserahkan ke polisi, biar mereka yang menyelidiki. Dada saya terasa dingin. Selama ini saya mengira kecelakaan ayah hanyalah tabrak lari biasa. Tetapi mungkin saja ada tangan yang sengaja ingin menyingkirkan ayah dari perusahaan. Saya belum punya bukti pasti. Saya tidak mau menuduh tanpa dasar. Tetapi saya meminta Pak Wirawan menyerahkan dokumen itu kepada pihak berwajib untuk diselidiki secara resmi. Apapun kebenarannya, saya ingin ayah mendapatkan keadilan. Saya menyeka mata saya, lalu menegakkan punggung. Sekarang, ini bukan lagi sekedar soal perusahaan. Ini soal keadilan untuk ayah saya. Pak Wirawan melanjutkan, suaranya penuh wibawa. Lebih dari itu, setiap pemindahan hak atas saham yang dilakukan tanpa persetujuan sah dari pemilik yang namanya tercatat adalah batal demi hukum. Kalau mereka memaksakan tanda tanganmu atau memasukkannya, justru merekalah yang akan berurusan dengan pidana. Saya menatap dokumen-dokumen asli yang ia bentangkan di atas meja. Akta pendirian, daftar pemegang saham dengan 70% atas nama Fania. Perjanjian pisah harta, semua saham hitam di atas putih. Selama 5 tahun mereka menghina saya karena mengira saya tidak punya apa-apa. Padahal sejak awal seluruh perusahaan itu ada di dalam genggaman tangan saya. Saya meminta Pak Wirawan menyiapkan beberapa hal, surat pemberitahuan resmi kepada bank, panggilan rapat umum pemegang saham darurat, dan tim pengacara. Semuanya saya minta ditahan dulu, menunggu satu momen yang paling tepat. Momen itu adalah hari peresmian karena saya ingin mereka merasakan puncak kemenangan mereka terlebih dahulu. Berdiri di panggung tertinggi sebelum semuanya runtuh dalam 1 jam di depan mata seluruh dunia. Selama 3 hari itu, saya bekerja dalam diam. Di siang hari, di depan Dirga, saya berpura-pura membaca dokumen pengalihan saham dengan wajah pasrah. Saya bahkan sesekali menghela napas, membuatnya semakin yakin bahwa saya sudah kalah. Tetapi di malam hari, saat semua orang tidur, saya bekerja dengan Pak Wirawan melalui telepon. Kami menyusun setiap langkah, kapan menghubungi bank, kapan mengirim panggilan rapat, siapa yang harus hadir, setiap detik sudah saya rencanakan.
Seperti sebuah orkestra, saya juga diam-diam mengamankan salinan seluruh rancangan teknologi Baswara yang merupakan jantung perusahaan, ke tempat yang hanya saya yang tahu. Kalau mereka nekat menghancurkan perusahaan, mereka hanya akan mendapatkan cangkang kosong. Setiap malam sebelum tidur, saya menatap wajah ayah yang tertidur damai di kamarnya. Dan saya berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, saya akan mengembalikan segalanya untuk ayah, untuk mendiang ibu, dan untuk diri saya sendiri yang selama ini terlalu lama diam. Hari peresmian akhirnya tiba. Baswara menyewa sebuah gedung mewah di pusat kota. Ratusan tamu diundang, investor besar, pejabat pemerintah, wartawan dari berbagai media, mitra bisnis dari dalam dan luar negeri. Semuanya hadir. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bersejarah dalam hidup saya. Hari perusahaan yang saya bangun dari sebuah gudang kecil resmi diluncurkan ke pasar nasional. Saya datang dengan gaun sederhana berwarna gelap. Saya merapikan hijab saya di depan cermin, mengambil napas dalam-dalam, lalu mendorong kursi roda ayah saya memasuki gedung. Ayah mengenakan setelan jas terbaiknya. Ia terlihat tenang, terlalu tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi hari itu. Dan di sanalah, tepat di depan pintu panggung utama, Dirga dan Bu Ningsih menghadang kami. Dirga mengenakan jas desainer ternama, Bu Ningsih memakai gaun sutra mencolok, lengkap dengan kalung berlian mendiang ibu saya, yang berkilauan di lehernya. Dipamerkan tanpa rasa malu. "Kalian mau kemana?" tanya Dirga dengan suara keras. Cukup keras untuk didengar tamu-tamu di sekitar. "Ini peresmian perusahaan saya." Dirga jawab saya tenang. "Tempat saya ada di dalam." Dirga tertawa mengejek. Lalu ia naik ke panggung, merebut mikrofon, dan berteriak lantang, "Perhatian semuanya, perempuan ini hanya istri saya. Ia tidak punya peran apapun di sini. Baswara sekarang dipimpin oleh saya. Dan wakil saya yang cemerlang, Sasa." Sasa naik ke panggung dengan gaun merah menyala, melambai kepada para tamu, seolah dialah sang ratu yang baru dinobatkan. Bu Ningsih menghampiri saya. Ia menatap saya dan ayah dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada tinggi, tepat di depan semua orang, "Kamu dan ayahmu yang cacat itu diam di rumah saja. Acara ini hanya untuk orang penting. Kalian ini bukan siapa-siapa." Ruangan hening seketika. Ratusan pasang mata menatap kami. Beberapa tamu berbisik-bisik. Wartawan mulai mengangkat kamera mereka, mengira ini akan menjadi berita menarik. Saya berdiri di sana, dipermalukan di hadapan seluruh dunia bisnis, di acara perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Rasanya seperti ditelanjangi di depan umum, tetapi saya tidak menunduk. Saya menoleh ke arah ayah, dan ayah dari kursi rodanya menatap saya dengan sorot mata yang begitu tenang dan dalam. Tidak ada amarah di sana, hanya keyakinan. Ia mengangguk pelan, lalu dengan tangannya yang gemetar, ia menyelipkan sesuatu ke telapak tangan saya. Sebuah catatan kecil terlipat rapi. Saya membuka catatan itu, tulisan tangan ayah gemetar tetapi jelas terbaca. "Sekarang waktunya, Nat, telepon Pak Wirawan, biarkan kebenaran yang berbicara. Ayah bangga padamu." Saat membaca tulisan itu, air mata hampir jatuh, tetapi saya menahannya. Dalam satu kalimat kecil itu, ayah memberi saya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perusahaan triliunan. Ia memberi saya izin untuk berhenti bersabar. Ia memberi saya restu untuk berdiri. Selama 5 tahun, saya menahan diri karena takut dianggap durhaka, takut merusak yang orang sebut keluarga. Tetapi di detik itu, saya mengerti. Membela diri dan melindungi ayah bukanlah kejahatan. Membiarkan diri diinjak terus-menerus, itulah yang sebenarnya salah. Karena saya langsung tahu persis apa yang harus saya lakukan. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak, saya tidak membalas satupun hinaan mereka. Saya hanya mengeluarkan ponsel dari tas saya, berjalan tenang ke sudut ruangan, dan menekan satu nomor. 1 jam, saya hanya butuh 1 jam untuk mengubah segalanya. Panggilan pertama, saya menelpon Pak Wirawan. "Pak, jalankan semuanya." Sekarang juga panggilan kedua, saya menelepon pihak bank. Sebagai pemegang saham mayoritas dan penanggung jawab utama rekening perusahaan, saya memerintahkan pembekuan sementara seluruh rekening operasional Baswara. Setiap rupiah dibekukan, tidak ada satu transaksi pun yang bisa keluar tanpa persetujuan saya. Panggilan ketiga, saya mengirim pemberitahuan resmi ke seluruh dewan direksi dan pemegang saham. Sebuah panggilan rapat umum pemegang saham darurat. Hari
Hari itu juga, di tempat itu juga, dipimpin langsung oleh pemegang saham mayoritas, yaitu saya. Setelah itu, saya kembali berdiri di dekat panggung, menunggu dengan tenang. Tangan saya bahkan tidak lagi gemetar. Di atas panggung, Dirga masih berpidato megah tentang masa depan gemilang perusahaan. Bu Ningsih tersenyum bangga sambil membetulkan kalung curiannya. Sasa berpose untuk para wartawan. Mereka tidak tahu, tanah di bawah kaki mereka sudah mulai tunuh perlahan. Sekitar 40 menit kemudian, ponsel Dirga berbunyi. Ia mengabaikannya. Berbunyi lagi, dan lagi, dan lagi. Puluhan telepon masuk beruntun. Dari bank, dari direktur keuangan, dari kepala operasional, dari para vendor. Wajah Dirga mulai berubah. Ia menjauh dari mikrofon, mengangkat telepon dengan tergesa, dan saya melihat wajahnya perlahan memucat. Pucat sekali, seperti kertas. Apa maksudmu rekening dibekukan? Desisnya panik ke telepon. Siapa yang punya wewenang lakukan itu? Kembalikan sekarang. Dari kejauhan, saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun yang panjang dan menyakitkan, sayalah yang tersenyum tenang. Pintu utama ruangan terbuka lebar. Pak Wirawan masuk, diikuti 2 orang pengacara berjas rapi dan seorang pejabat dari kantor notaris. Mereka membawa map-map tebal berisi dokumen asli. Saya melangkah naik ke panggung, perlahan, tenang. Setiap langkah terasa mantap. Saya mengambil mikrofon dari tangan Dirga yang kini gemetar hebat. Hadirin sekalian, kata saya, suara saya jernih, memenuhi seluruh ruangan. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Nama saya Fania. Sayalah perancang seluruh teknologi Baswara, dan saya adalah pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Sebanyak 70% saham Baswara tercatat atas nama pribadi saya. Sejak hari pertama perusahaan ini berdiri, ruangan mulai riuh. Para investor saling berbisik dengan wajah terkejut. Beberapa wartawan mulai merekam. Pak Wirawan maju ke depan, membuka mapnya, dan berbicara dengan wibawa seorang notaris senior yang tidak bisa dibantah. Saya notaris resmi perusahaan ini selama 8 tahun. Saya tegaskan di hadapan kalian semua, seluruh pernyataan yang menyebut saudara Dirga sebagai pemilik atau pemimpin Baswara adalah tidak sah dan tidak berdasar. Saham atas nama Ibu Fania dilindungi perjanjian pisah harta yang terdaftar resmi. Setiap upaya pemindahan tanpa persetujuannya adalah batal. Demi hukum, wajah Dirga runtuh seketika. Ia terhuyung, itu tidak mungkin. Aku suaminya, semua hartanya adalah milikku. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Saya menatapnya lurus tanpa berkedip. Kamu tidak pernah membaca perjanjian yang kamu tanda tangani sendiri sebelum menikah. Dirga, 5 tahun lalu, kamu terlalu sibuk menghitung kekayaanku, sampai lupa membaca satu halaman paling penting, pisah harta. Perusahaan ini tidak pernah menjadi milikmu, sedetik pun tidak. Bu Ningsih maju dengan wajah merah pada mendorong beberapa tamu. Kamu tidak bisa melakukan ini pada keluarga kami. Kami ini keluarga terhormat. Semua ini seharusnya menjadi milik kami. Saya menoleh kepadanya. Dengan tenang, tanpa perlu meninggikan suaranya, saya berkata, Ibu, kalung berlian yang Ibu pakai dengan bangga itu adalah milik mendiang ibu saya. Dan mulai detik ini, semua yang Ibu ambil dari keluarga saya akan kembali ke tempatnya. Termasuk perhiasan itu dan termasuk martabat yang selama ini kalian injak-injak. Sasa yang tadi berpose bak ratu di atas panggung, kini berdiri kaku membeku. Wajahnya pucat pasi. Perlahan ia mundur, mencoba menyelinap turun dari panggung tanpa ketahuan. Tetapi salah satu pengacara mencegatnya dengan sopan namun tegas. Saudari Sasa, mohon jangan pergi dulu. Nama Anda tercantum dalam beberapa dokumen internal perusahaan yang diduga kuat telah dipalsukan. Pihak berwajib akan membutuhkan keterangan resmi dari Anda. Para wartawan menyalakan kamera mereka. Blitz menyala bertubi-tubi dari segala arah. Semuanya terekam. Kejatuhan mereka, keserakahan mereka, kepura-puraan mereka, terekam untuk disaksikan seluruh negeri. Dirga masih mencoba melawan. Ia berteriak kepada para tamu, jangan percaya padanya. Dia hanya perempuan yang beruntung. Perusahaan ini akan hancur di tangannya. Tetapi saat itu, seorang investor senior, seorang bapak berambut putih yang telah mendanai Baswara sejak awal, berdiri dari kursinya. Ia menatap Dirga dengan tajam, lalu berkata dengan suara berwibawa,
tertawa. Anak muda, saya sudah mengenal Baswara sejak perusahaan ini masih berupa gudang berkarat. Sayalah yang menyaksikan Ibu Fania merancang setiap alat dengan tangannya sendiri. Saya bahkan baru melihat wajah Anda hari ini. Ruangan bergemuruh, beberapa tamu mengangguk setuju. Wajah Dirga semakin pucat. Investor itu berbalik menghadap saya, lalu membungkuk hormat. Ibu Fania, kami tetap bersama Anda. Silakan lanjutkan apa yang perlu Anda lakukan. Satu persatu, investor besar lainnya ikut berdiri, menyatakan dukungan mereka kepada saya. Mereka menyatakan tetap mempercayai Baswara selama perusahaan berada di tangan pendiri aslinya. Kepercayaan yang saya bangun bertahun-tahun dengan kejujuran akhirnya membuahkan hasil di saat yang paling saya butuhkan. Saya mengangkat mikrofon sekali lagi dan dengan tenang saya umumkan, rapat umum pemegang saham darurat ini saya nyatakan dibuka. Agenda pertama, pemberhentian Saudara Dirga dari seluruh jabatannya di Baswara efektif hari ini juga. Tidak ada satupun suara yang menentang. Dirga terduduk lemas di lantai panggung. Dari singgasana megah yang ia kira miliknya, kini ia jatuh dipermalukan di depan ratusan orang yang beberapa menit lalu ia agungkan. Kejahatan yang mereka rancang selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam 1 jam. Runtuh bukan oleh tangan saya, melainkan oleh keserakahan mereka sendiri. Hari-hari setelahnya berjalan cepat, seperti bendungan yang jebol. Proses hukum bergulir, penyelidikan membuka banyak hal yang selama ini disembunyikan. Sasa terbukti memalsukan beberapa dokumen internal untuk merebut posisi tinggi di perusahaan. Ia harus berhadapan dengan pengadilan dan reputasinya sebagai konsultan hancur total. Bu Ningsih dituntut atas penggelapan perhiasan mendiang ibu saya. Bukti-buktinya jelas, bahkan terekam dalam foto-foto yang ia sendiri unggah untuk pamer. Perhiasan berharga itu akhirnya kembali ke tangan saya, seperti seharusnya sejak awal. Dan yang paling menyayat sekaligus melegakan, penyelidikan atas dokumen keuangan Dirga membuka sesuatu yang selama ini terkubur. Polisi menemukan bukti bahwa dana yang mengalir dari rekening Dirga digunakan untuk membayar seorang sopir yang belakangan mengaku ditugaskan untuk membuat ayah saya tidak bisa lagi mengurus perusahaan. Kecelakaan yang selama ini saya kira takdir, ternyata adalah kejahatan yang direncanakan. Air mata saya jatuh, bukan karena marah, melainkan karena akhirnya ayah mendapatkan keadilan yang layak ia terima. Dirga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kali ini bukan soal harta, melainkan soal nyawa. Dirga kehilangan segalanya, jabatan yang ia banggakan, mobil mewah yang ternyata dibeli dengan dana perusahaan, gaya hidup mewah yang selama ini ia bangun di atas nama dan keringat saya. Semua lenyap dalam sekejap. Ia mengajukan berbagai gugatan, tetapi kalah di setiap meja hijau. Karena hukum tidak pernah berpihak pada orang yang mencoba merampas hak orang lain, pengadilan mengesahkan hak penuh saya atas Baswara. Perusahaan itu kembali sepenuhnya bersih dari tangan-tangan serakah yang selama ini menempel seperti benalup, menghisap tanpa pernah menanam. Saya mengajukan gugatan cerai dan kali ini tidak ada satupun yang bisa menghentikan saya. Saat sidang perceraian, Dirga mencoba 1 kali lagi. Ia menatap saya dengan mata memelas, air matanya yang palsu berlinang. Fania, maafkan aku, kita bisa mulai lagi dari awal. Aku kilap, aku benar-benar mencintaimu. Saya menatapnya lama. Untuk sesaat, saya bisa saja menghancurkannya jauh lebih dalam. Saya punya semua kuasa, semua bukti, semua alasan untuk membuat sisa hidupnya menderita, tetapi saya memilih tidak. Saya berkata pelan, aku tidak membencimu, Dirga. Aku hanya berhenti membiarkanmu menyakitiku. Aku tidak akan pernah menjadi seperti kalian yang menghancurkan orang lain demi keserakahan. Itulah bedanya aku dan kamu. Saya berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi, tanpa penyesalan sedikit pun, karena kemenangan sejati bukanlah menghancurkan orang yang menghancurkanmu. Kemenangan sejati adalah tetap menjadi manusia yang baik, tetap menjaga hatimu, tetap bersih saat kamu punya semua alasan di dunia untuk menjadi jahat. Beberapa bulan kemudian, sebuah keajaiban kecil datang menghampiri kami.
kesehatan ayah saya berangsur pulih. Dengan terapi yang tekun setiap hari, dan mungkin juga karena beban berat yang akhirnya terangkat dari pundaknya, ayah perlahan mulai bisa menggerakkan kakinya kembali. Lalu berdiri, lalu berjalan meski masih dibantu tongkat. Melihat ayah berdiri kembali dengan kekuatannya sendiri adalah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada seluruh perusahaan triliunan itu. Hal pertama yang saya lakukan setelah semuanya kembali ke tangan saya bukanlah membalas dendam, melainkan memanggil satu persatu karyawan lama yang dulu setia, yang pernah berbisik memberi saya dukungan di saat tergelap. Saya menaikkan jabatan mereka dan memberi mereka bagian dari perusahaan. Kesetiaan bagi saya jauh lebih berharga daripada emas. Saya juga mengunjungi para petani kecil yang selama ini memakai teknologi Baswara. Mereka menyambut saya dengan pelukan hangat dengan hasil panen yang melimpah di wajah-wajah lelah. Namun bahagia itulah saya menemukan alasan sejati mengapa saya membangun perusahaan ini. Bukan untuk kekayaan, melainkan untuk mereka. Perhiasan mendiang ibu saya, kalung dan gelang berlian itu kini tersimpan aman kembali di brankas. Suatu hari nanti akan saya berikan kepada anak saya. Seperti pesan ibu dulu, warisan itu akhirnya pulang ke tangan yang seharusnya. Baswara sendiri tumbuh semakin besar. Perusahaan kami kini merajai pasar nasional dan sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk merambah pasar internasional di kawasan benua Eropa. Sore itu, saya dan ayah berdiri di lantai paling atas gedung kantor baru kami. Dari ketinggian, kota Wonosobo terhampar begitu indah, dikelilingi barisan pegunungan hijau yang kokoh berdiri di kejauhan. Langit sore dihiasi semburat cahaya matahari terbenam berwarna jingga keemasan. Memantul, indah. Di kaca-kaca gedung, angin sejuk berhembus lembut menerpa ujung hijab saya. Ayah berdiri di samping saya, memegang secangkir teh chamomile hangat yang uapnya mengepul lembut ke udara. Saya memejamkan mata, menghirup udara segar Wonosobo dalam-dalam. Semua air mata pengkhianatan dan malam-malam panjang yang melelahkan itu kini telah terbayar lunas dengan akhir yang begitu tenang dan sempurna, tanpa ada sedikit pun penyesalan. Di dalam hati, saya merenungkan satu pelajaran hidup yang sangat berharga dari seluruh kejadian memuakkan ini. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyingkirkan seseorang hanya karena ia diam dan bersabar. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa keras suaranya atau seberapa mahal pakaiannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras, berkorban tanpa pamrih, membangun segalanya dengan tangan sendiri. Tetapi justru dianggap tidak penting di rumahnya sendiri. Dianggap orang luar, dianggap beban, padahal merekalah tiang yang menopang semuanya. Ada juga banyak suami seperti Dirga yang lupa bahwa mencintai bukan berarti menguasai, yang tidak pernah paham bahwa harta yang direbut dengan paksa tidak akan pernah membawa kebahagiaan, melainkan kehancuran. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Ningsih yang karena takut kehilangan kuasa dan gengsi, justru menghancurkan keluarganya sendiri dengan tangannya sendiri. Kepada kalian semua yang pernah merasa kecil dan tak berharga di tempat yang seharusnya menjadi rumah, ingatlah baik-baik, kemandirian adalah perisai paling kuat yang bisa dimiliki seorang perempuan. Berdirilah tegak di atas kaki kalian sendiri. Jaga apa yang menjadi hakmu, dan tidak akan ada satupun orang di dunia ini yang bisa menjatuhkanmu. Ayah menyentuhkan cangkir tehnya ke cangkir saya. Terdengar bunyi denting kecil yang merdu, menandai dimulainya lembaran baru dalam kehidupan kami. Lembaran yang dipenuhi cahaya kedamaian. Kejahatan telah ditaklukkan, bukan oleh kekerasan, bukan oleh balas dendam yang membabi buta, melainkan oleh kesabaran, kejujuran, dan strategi yang tenang. Dan kini, sang perempuan yang dulu diusir dari panggungnya sendiri telah berdiri kembali, bukan sebagai korban yang meratapi nasib, melainkan sebagai pemilik penuh atas masa depannya sendiri. Dalam hidup, kita semua selalu punya pilihan untuk menyerah dan tenggelam, atau untuk bangkit kembali dengan penuh martabat. Nah, sahabat semua, sekarang giliran kalian. Pernahkah kalian merasa tidak dihargai di tempat yang seharusnya menjadi rumah kalian sendiri? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.
Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saat perut saya melilit karena belum makan sejak pagi, saya hanya meminta sepiring nasi kepada ibu mertua saya. Tetapi di depan seluruh keluarga yang sedang berkumpul, beliau menunjuk mangkuk makanan anjing di sudut dapur. Beliau berkata dengan suara dingin, "Kalau lapar, makan saja dari sana. Untuk apa orang yang tidak menghasilkan apa-apa diberi makan layak? Ruangan itu penuh." Adik ipar saya, Renata, tertawa kecil sambil menutup mulut. Suami saya, Aska, duduk di kursi paling ujung. Ia menunduk. Ia memilih diam. Seperti yang selalu ia lakukan setiap kali saya direndahkan. Saya tidak menangis. Saya tidak membalas sepatah kata pun. Saya hanya masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengemasi barang saya satu persatu. Lalu saya pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka pikir saya akan kembali. Mereka pikir 2 jam lagi saya akan mengetuk pintu, menangis, lalu memohon ampun seperti biasanya. Tetapi 2 jam kemudian, suami saya pulang dengan wajah pucat pasi. Ibu mertua saya jatuh terduduk di lantai. Dan seluruh rumah itu mendadak gempa. Karena sore itu, mereka baru tahu siapa pemilik sebenarnya dari rumah yang selama ini mereka injak-injak. Harga diri saya di dalamnya. Sebelum kita lanjut, tuliskan nama kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu dari kota mana saja teman-teman menemani cerita ini hari ini. Semoga yang sudah menekan tombol suka dan berlangganan selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang lancar. Sekarang, mari kita mulai dari awal. Pernahkah kalian merasa tinggal di sebuah rumah, tetapi tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga di dalamnya? Perasaan itulah yang menghantui saya setiap hari selama 3 tahun terakhir. Nama saya Maharani, 32 tahun. 3 tahun lalu, saat saya menikah dengan Aska, saya percaya hidup saya akan menjadi lebih hangat. Saya tidak pernah menuntut rumah mewah. Saya tidak pernah meminta perhiasan. Saya hanya ingin sebuah keluarga yang menerima saya apa adanya. Saya memang tidak banyak bercerita tentang diri saya. Saat menikah, saya hanya berkata bahwa saya bekerja di sebuah kantor di pusat kota. Saya tidak pernah menyebut jabatan. Saya tidak pernah menyebut nama perusahaan. Ada alasan untuk itu. Alasan yang baru akan kalian pahami nanti. Yang jelas, sejak hari pertama saya meninjak rumah keluarga Aska di kawasan Bintaro, ibu mertua saya, Darsina, sudah memandang saya seperti seseorang yang datang untuk mengambil sesuatu dari mereka. Beliau tidak pernah memanggil nama saya dengan lembut. Beliau memanggil saya, "Kamu, hanya kamu." Seolah saya tidak pantas memiliki nama. Pagi hari, saya bangun bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Saya menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Saya mencuci, menyetrika, mengepel lantai. Bukan karena saya tidak mampu menyewa orang, tetapi karena saya pikir mungkin dengan begitu beliau akan melihat ketulusan saya. Saya salah. Semakin saya merendah, semakin beliau menginjak. Setiap masakan saya selalu kurang garam menurut beliau. Setiap lantai yang saya pel selalu masih kotor menurut beliau. Setiap kali saya berbuat baik, selalu ada saja yang salah. Dan Renata, adik ipar saya, selalu menambah luka itu dengan cara yang lebih halus. Ia akan memuji masakan ibunya tepat di depan saya. Ia akan berkata, "Mbak, kalau tidak bisa masak, tidak usah dipaksakan. Nanti malah bikin malu kalau ada tamu." Saya menelan semuanya. Saya menelan ludah, menelan amarah, menelan air mata yang tidak pernah saya biarkan jatuh di depan mereka. Yang paling menyakitkan bukan ibu mertua. Yang paling menyakitkan adalah Aska, suami saya sendiri. Setiap kali ibunya membentak saya, ia diam. Setiap kali adiknya menyindir saya, ia pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ketika malam tiba dan saya bertanya pelan, "Mas, kenapa kamu tidak pernah membela saya?" Ia hanya menjawab, "Sudahlah, Rani, ibu memang begitu. Kamu yang mengalah saja. Selalu saya yang harus mengalah. Selalu saya yang harus diam. Seolah harga diri saya adalah hal paling murah di rumah itu. Saya bertahan bukan karena saya lemah. Saya bertahan karena saya masih percaya suatu hari Aska akan berdiri di sisi saya
Saya masih percaya pada janji yang ia ucapkan di hari pernikahan kami. Tetapi, kepercayaan, sekuat apapun, punya batas. Konflik mulai meruncing 3 bulan lalu, ketika ibu mertua saya mengumpulkan keluarga besar untuk membicarakan satu hal, warisan. Ayah mertua saya sudah meninggal 5 tahun sebelum saya menikah dengan Aska. Almarhum dulu memiliki sebuah toko bahan bangunan yang cukup besar di kawasan Bekasi. Sejak beliau wafat, toko itu dikelola seadanya dan keuntungannya terus menurun. Ibu Darsina selalu mengeluh bahwa uang keluarga semakin menipis. Di ruang tengah malam itu, beliau berkata bahwa toko itu harus dijual. Hasilnya akan dibagi antara dirinya, Aska, dan Renata. Saya duduk di pojok ruangan. Tentu saja dalam perhitungan beliau. Saya tidak masuk hitungan sama sekali. Kamu jangan ikut campur urusan keluarga ini, kata beliau saat saya hanya bertanya soal pajak penjualannya. Kamu itu cuma menumpang di sini. Jangan sok tahu, Renata menimpali. Iya, Mbak. Lagi pula Mbak kan tidak bawa apa-apa waktu masuk ke keluarga ini. Untung masih dikasih tempat tidur. Saya melihat ke arah Aska. Sekali lagi, ia menunduk. Sekali lagi, ia memilih ibunya. Sekali lagi, ia memilih diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya benar-benar mulai berpikir. Bukan tentang bagaimana caranya bertahan, tetapi tentang bagaimana caranya pergi. Beberapa hari kemudian, kondisi keuangan keluarga itu semakin parah. Ternyata, diam-diam, Ibu Darsinah punya hutang. Hutang yang cukup besar kepada beberapa kerabat. Toko bahan bangunan itu pun ternyata sedang terlilit tunggakan kepada pemasok. Renata, yang gaya hidupnya tinggi, terus menuntut uang dari ibunya. Mobil baru, tas bermerek, liburan. Sementara Aska, yang bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan distribusi, gajinya tidak seberapa. Dan di tengah semua kekalutan itu, mereka tetap menemukan waktu untuk menghina saya. Suatu sore, Ibu Darsina memanggil saya ke dapur. Beliau menyodorkan setumpuk pakaian kotor. Pakaian dalam Renata yang baru saja pulang dari menginap entah di mana. Cuci ini, kata beliau. Sekalian, mulai besok, kamu yang urus semua cucian rumah ini. Anggap saja itu bayaran karena kamu numpang makan dan tidur gratis di sini. Saya berdiri diam. Bukan karena saya marah pada pekerjaannya. Saya pernah mengerjakan hal yang jauh lebih berat dalam hidup saya. Saya diam karena saya melihat dengan jelas di mata beliau. Saya bukan menantu. Saya adalah pembantu tanpa upah. Saya menatap tumpukan itu beberapa detik. Lalu saya berkata pelan, "Baik, Bu." Tetapi di dalam hati saya, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang dingin, yang tenang, yang sudah lama saya tahan. Akhirnya mulai bangun. Karena ada satu hal yang tidak mereka ketahui tentang saya. Satu hal yang sengaja saya sembunyikan selama 3 tahun ini. Toko bahan bangunan almarhum ayah mertua saya yang sedang sekarat itu sebenarnya sudah lama tidak lagi menjadi milik keluarga Darsinah. Untuk memahami semuanya, saya harus membawa kalian mundur lebih jauh ke masa sebelum saya mengenal Aska. Ayah saya, almarhum, adalah seorang pengusaha. Beliau membangun sebuah perusahaan distribusi material bangunan dari nol, dari sebuah gudang kecil, perlahan menjadi salah satu pemasok terbesar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Banyak toko bangunan menengah mengambil barang dari perusahaan ayah saya, termasuk tanpa pernah mereka sadari toko milik almarhum ayah mertua saya. Saya anak tunggal. Sejak muda, ayah sudah mendidik saya untuk memahami bisnis. Saya belajar membaca laporan keuangan sebelum saya belajar berdandan. Saya menemani ayah ke gudang, ke kantor pajak, ke notaris. Beliau selalu berkata, "Rani, harta bisa hilang dalam semalam, tetapi kemampuan membaca angka dan membaca manusia, itu yang akan menyelamatkanmu." 3 tahun lalu, beberapa bulan sebelum saya menikah, ayah saya sakit keras. Sebelum beliau pergi, beliau mewariskan seluruh perusahaan kepada saya. Saham mayoritas, gudang, seluruh aset, semuanya atas nama saya, Maharani. Tetapi ayah memberi saya satu pesan terakhir yang aneh saat itu. Beliau berkata, "Nak,
Jangan pernah pamer apa yang kamu punya. Orang yang mencintaimu karena dirimu akan tetap di sisimu walau kamu tidak punya apa-apa. Orang yang mencintaimu karena hartamu akan pergi saat tahu kamu bisa kehilangan semuanya. Sembunyikan dulu. Lihat siapa yang tinggal. Saya bertemu Aska 2 bulan setelah ayah wafat. Ia tampak sederhana, tulus, dan tidak tahu apa-apa tentang latar belakang saya. Saya pikir, inilah pria yang ayah maksud. Pria yang mencintai saya, bukan harta saya. Maka, saya memilih diam. Saya tidak pernah menyebut perusahaan. Saya membiarkan tim profesional yang ayah tinggalkan mengelola semuanya. Sementara saya hanya memantau dari jauh. Di mata keluarga Aska, saya hanyalah perempuan biasa dengan pekerjaan kantoran biasa. Selama 3 tahun, saya menguji satu hal. Apakah Aska akan berdiri untuk saya? Bahkan ketika ia mengira saya tidak punya apa-apa. Dan selama 3 tahun, jawabannya selalu sama. Tidak. Lalu, sekitar setahun lalu, sesuatu yang menarik terjadi. Tim keuangan saya melaporkan bahwa salah satu toko yang berhutang besar kepada perusahaan kami sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar. Toko itu nyaris bangkrut sebagai jaminan hutang. Pemiliknya dulu telah menandatangani perjanjian yang menyerahkan kepemilikan toko apabila gagal melunasi. Saya membuka berkasnya dan saya terdiam beberapa saat. Toko itu adalah toko bahan bangunan milik almarhum ayah mertua saya. Toko yang sama yang sekarang ini sedang diperebutkan oleh Ibu Darsina, Aska, dan Renata. Toko yang mereka kira masih sepenuhnya milik mereka. Secara hukum, toko itu sudah menjadi aset perusahaan saya sejak 8 bulan lalu. Mereka tidak tahu, Aska tidak tahu. Bahkan, dokumen jaminan itu ditandatangani oleh almarhum ayah mertua jauh sebelum saya menikah, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang menghubungkan nama perusahaan itu dengan saya. Saya bisa saja menyita toko itu saat itu juga, tetapi saya tidak melakukannya. Saya menahan diri. Saya ingin melihat sejauh mana mereka akan pergi. Sejauh mana suami saya akan membiarkan saya diinjak. Dan malam, ketika Ibu Darsinah menunjuk mangkuk makanan anjing itu, saya mendapatkan jawaban terakhir saya. Sudah cukup, mari saya kembali ke malam itu. Malam ketika semuanya bermula. Hari itu adalah hari kumpul keluarga besar. Ibu Darsinah mengundang adik-adiknya, sepupu, dan beberapa kerabat dari kampung. Katanya, untuk membahas rencana penjualan toko bahan bangunan, sekaligus menentukan pembagian uangnya. Rumah penuh sejak siang. Saya, seperti biasa, sibuk di dapur sejak pagi. Saya memasak opor, rendang, dan berbagai lauk untuk 20 lebih tamu. Saya menyajikan, membereskan, lalu menyajikan lagi. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang menawari saya duduk. Menjelang sore, saya belum makan sama sekali. Perut saya melilit. Saya masuk ke ruang tengah untuk meminta izin makan sebentar. Saat itulah kejadian pembuka tadi terjadi. Di depan 20 lebih orang. Ibu Darsinah menunjuk mangkuk anjing. Beliau mempermalukan saya dengan kalimat yang dirancang untuk menghancurkan. Para tamu terdiam. Beberapa menahan tawa. Renata tertawa terang-terangan. Dan Aska, suami saya, hanya menunduk menatap lantai. Itu adalah detik terakhir. Detik ketika sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya jaga tetap hangat, akhirnya membeku. Saya tidak menjawab. Saya berbalik, masuk ke kamar, dan mulai mengemasi barang. Tidak banyak. Hanya beberapa potong pakaian dan dokumen penting yang selalu saya simpan. Saya tidak butuh apapun dari rumah itu. Saat saya keluar dengan koper, Renata melihat saya dan berkata sambil tertawa, "Wah, sok drama. Paling juga nanti malam balik lagi. Tidak punya tempat tujuan." Ibu Darsinah menambahkan, "Biarkan. Perempuan tidak tahu diri seperti itu memang harus diberi pelajaran. Nanti juga merangkak kembali." Aska tidak mengejar saya. Ia tidak berdiri. Ia tidak berkata apa-apa. Saya berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Saya menutup pintu pelan-pelan. Tetapi di dalam hati saya membanting pintu itu sekeras-kerasnya. Saya masuk ke mobil saya, yang selama ini sengaja saya parkir agak jauh dari rumah
agar tidak menimbulkan pertanyaan. Saya menyalakan mesin. Lalu saya mengeluarkan ponsel dan menelpon satu orang, Pak Surya, pengacara perusahaan saya, sekaligus orang kepercayaan ayah sejak dulu. Pak Surya, kata saya, tenang. Eksekusi berkas toko bahan bangunan keluarga Darsina yang sudah jatuh tempo itu lakukan sekarang juga, sesuai prosedur hukum. Dan satu hal lagi, saya ingin Bapak hadir di rumah itu sore ini, membawa seluruh dokumen aslinya. Pak Surya terdiam sejenak. Lalu, ia menjawab, baik, Bu Maharani, akan saya urus segera. Saya menutup telepon. Saya menatap rumah itu dari kejauhan melalui kaca spion. Lalu saya melajukan mobil. Mereka pikir saya pergi karena kalah, padahal saya pergi untuk menjemput keadilan. Saya tidak langsung pulang ke apartemen saya. Saya berhenti di sebuah kafe kecil, memesan secangkir teh. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya makan dengan tenang, tanpa ada yang memandang saya seperti pengemis. Sementara itu, di rumah keluarga Darsina, 1 jam berlalu. Saya tahu apa yang terjadi di sana dari laporan Pak Surya kemudian. Awalnya, mereka memang menertawakan kepergian saya. Ibu Darsina melanjutkan pesta keluarganya. Para tamu mulai membahas pembagian uang dari penjualan toko. Renata sudah mulai berbicara soal mobil baru yang akan ia beli dari bagiannya. Lalu, sekitar pukul 5 sore, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pak Surya turun, mengenakan setelan rapi, ditemani 2 orang stafnya dan seorang petugas dari kantor hukum. Mereka membawa map tebal berisi dokumen. Ibu Darsina membuka pintu dengan wajah heran. Bapak siapa? Ada urusan apa? Pak Surya memperkenalkan diri dengan sopan. Lalu beliau berkata, saya datang atas nama Piti, yang merupakan pemegang sah hak atas toko bahan bangunan milik almarhum Bapak. Toko itu telah dijaminkan sebagai pelunasan hutang sejak beberapa tahun lalu, dan karena tunggakan tidak pernah dilunasi. Kepemilikannya secara hukum telah beralih sepenuhnya kepada perusahaan kami 8 bulan lalu. Ruangan itu hening seketika. Ibu Darsina tertawa gugup. Tidak mungkin, itu toko keluarga kami. Bapak jangan mengarang. Pak Surya membuka map. Beliau meletakkan dokumen demi dokumen di atas meja. Surat perjanjian jaminan hutang yang ditandatangani almarhum ayah mertua. Akta peralihan kepemilikan. Putusan yang sah secara hukum. Semuanya asli. Semuanya lengkap. Wajah Ibu Darsina berubah pucat. Renata merebut dokumen itu, membacanya dengan tangan gemetar. Ini tanda tangan ayah, tapi atas nama perusahaan apa ini? Pak Surya tersenyum tipis. Perusahaan itu, katanya pelan, dimiliki oleh seseorang yang kalian kenal dengan sangat baik. Saat itulah, Aska yang sejak tadi berdiri membeku, tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya berubah, seperti orang yang baru saja terjatuh dari ketinggian. Ia mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar saat ia mengetik nama perusahaan yang tertera di dokumen. Beberapa detik kemudian, layar ponselnya menampilkan profil perusahaan itu. Dan di bagian pemilik dan direktur utama, tertera satu nama yang sangat ia kenal. Maharani. Istrinya. Perempuan yang baru saja diusir dari rumah itu seperti seorang pengemis. Aska menjatuhkan ponselnya. Tidak mungkin, bisiknya. Tidak mungkin, Rani. Renata berteriak histeris. Apa maksudnya ini? Istri Mas Aska, si Rani yang miskin itu, dia pemilik perusahaan yang menguasai toko kita. Ibu Darsina tidak bisa berkata apa-apa. Beliau hanya berdiri, lalu perlahan terduduk di lantai. Napasnya memburu. Wajahnya pasi. Lalu beliau jatuh pingsan. Persis seperti di awal cerita ini. Ada bagian dari sore itu yang belum saya ceritakan secara lengkap. Bagaimana suasana di ruang tamu setelah Pak Surya membuka dokumen demi dokumen. Para kerabat yang tadi datang untuk membahas pembagian harta, kini terdiam membatu. Salah seorang paman Aska bertanya dengan suara bingung. Jadi maksudnya toko ini sudah bukan milik keluarga. Lalu uang yang mau kita bagi tadi dari mana? Pak Surya menjawab dengan tenang. Tidak ada uang yang bisa dibagi. Pakistan. Toko ini sudah menjadi aset perusahaan kami secara sah sejak 8 bulan lalu. Yang ada
Justru sisa kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh ahli waris almarhum. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Beberapa kerabat yang tadi memandang rendah saya, kini saling pandang dengan gelisah. Mereka baru sadar, perempuan yang tadi disuruh makan dari mangkuk anjing, ternyata adalah orang yang memegang seluruh nasib toko itu di tangannya. Renata masih belum bisa menerima. Ia membentak Pak Surya. Ini pasti rekayasa. Mbak Rani itu cuma perempuan miskin. Dia tidak mungkin punya perusahaan sebesar itu. Pasti dia menipu kalian semua. Pak Surya hanya tersenyum tipis. Beliau mengeluarkan satu dokumen lagi. Profil perusahaan, lengkap dengan susunan direksi, izin usaha, dan rekam jejak selama lebih dari 20 tahun. Silakan periksa sendiri. Mbak, semuanya terdaftar resmi. Perusahaan ini didirikan oleh mendiang ayah Ibu Maharani dan kini dipimpin langsung oleh beliau sebagai direktur utama sekaligus pemilik saham mayoritas. Renata membaca dokumen itu. Tangannya gemetar dan ketika matanya sampai pada nama direktur utama, ia terdiam total. Maharani. Nama yang selama ini ia ejek, nama yang selama ini ia anggap tidak berarti. Saat itulah Aska, yang sejak tadi berdiri seperti patung, akhirnya bergerak. Ia mendekati ibunya yang mulai limbung, tetapi terlambat. Tubuh Ibu Darsina merosot ke lantai, napasnya tersengal. Wajahnya sepucat kertas. Karena beliau baru menyadari sesuatu yang belum diketahui orang lain di ruangan itu. Beliau teringat semua kata-kata yang pernah ia lontarkan. Semua hinaan. Semua perintah merendahkan, semua kali ia menunjuk dan membentak, dan semua itu ia tujukan kepada orang yang sebenarnya memegang hidup matinya secara ekonomi. Itulah momen ketika rumah itu benar-benar gempa, bukan karena gempa sungguhan, tetapi karena seluruh fondasi kesombongan mereka runtuh dalam sekejap. Aska memanggil ambulans dengan panik. Ibunya dilarikan ke rumah sakit. Pesta keluarga yang tadinya membahas pembagian harta, kini berubah menjadi kekacauan. Para tamu satu persatu pulang dengan wajah bingung, berbisik-bisik tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Malam itu, ponsel saya berdering puluhan kali. Nama Aska terus muncul di layar. Saya tidak mengangkatnya. Belum saatnya. Saya tahu kalian mungkin bertanya, mengapa saya tega membiarkan ibu mertua saya pingsan? Bukankah itu kejam? Tetapi izinkan saya menjelaskan sesuatu. Saya tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Yang saya lakukan hanyalah menjalankan hak saya secara hukum. Toko itu memang sudah menjadi milik perusahaan saya. Saya hanya menundanya selama berbulan-bulan. Memberi mereka kesempatan demi kesempatan yang membuat semuanya terjadi pada hari itu. Bukan kebencian saya, tetapi pilihan mereka sendiri. Pilihan untuk menghina, untuk merendahkan, untuk menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Mari saya ceritakan apa yang terjadi dalam hari-hari berikutnya. Keesokan harinya, Aska datang ke apartemen saya. Entah bagaimana ia menemukan alamatnya. Mungkin dari Pak Surya, mungkin dari dokumen. Saya membuka pintu, dan saya melihat suami saya berdiri di sana dengan mata merah, wajah kusut. Seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Rani," katanya serak. "Kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku?" Saya menatapnya tenang. "Kenapa harus saya ceritakan? Mas, apa yang akan berubah? Kalau kamu tahu saya kaya, apakah kamu akan membelaku saat ibumu menunjuk mangkuk anjing? Atau kamu akan membelaku karena uangku? Bukan karena aku istrimu." Ia terdiam. Ia tidak bisa menjawab. "Selama 3 tahun, saya melanjutkan. Aku hanya ingin satu hal darimu. Bukan uang, bukan rumah, hanya kamu. Berdiri di sisiku, satu kali saja. Mengatakan, istriku bukan pembantu. Mengatakan, jangan perlakukan dia seperti itu. Tetapi tidak pernah, Mas. Tidak pernah sekalipun." Air mata mulai jatuh di wajah Aska. "Aku salah. Rani, aku tahu aku salah. Aku terlalu takut pada ibu. Aku terlalu lemah. Tolong, beri aku kesempatan." Saya menggeleng pelan. "Kesempatan sudah kuberi selama 3 tahun. Mas, setiap hari
Setiap kali kamu memilih diam, itu adalah kesempatan yang kamu sia-siakan. Saya menutup pintu perlahan, bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan seseorang yang akhirnya selesai dengan luka lamanya. Beberapa hari kemudian, Renata yang mendatangi saya, kali ini dengan nada berbeda. Ia yang dulu menyebut saya tidak tahu diri, kini berdiri di lobi apartemen saya dengan wajah memelas. "Mbak Rani," katanya, "maafkan keluarga kami. Ibu sedang sakit. Toko itu satu-satunya yang kami punya. Kalau Mbak ambil, kami tidak punya apa-apa lagi. Tolong, Mbak. Demi keluarga." Saya menatapnya. Saya teringat tawanya saat saya disuruh makan dari mangkuk anjing. Saya teringat kata-katanya, bahwa saya tidak membawa apa-apa ke dalam keluarga ini. "Renata," kata saya, "kamu bilang aku tidak membawa apa-apa. Sekarang kamu datang meminta sesuatu dari orang yang katanya tidak punya apa-apa itu. Bukankah itu lucu?" Wajahnya memerah. "Toko itu sudah sah menjadi milik perusahaan saya," lanjut saya. "Itu bukan balas dendam, itu hukum. Kalian gagal membayar hutang bertahun-tahun. Konsekuensinya jelas sejak awal." Renata menunduk. Untuk pertama kalinya, saya melihat ada rasa malu di wajahnya. Sebelum saya menceritakan akhir dari semua ini, ada baiknya kalian tahu beberapa hal lagi yang terjadi selama 3 tahun itu. Agar kalian mengerti, kesabaran saya bukanlah kelemahan, melainkan pilihan. Saya ingat saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Saya memasak makan malam istimewa, menata meja, menunggu Aska pulang. Tetapi Ibu Darsina, tepat sebelum Aska tiba, sengaja menumpahkan seluruh masakan saya ke lantai. Beliau berkata, "Sayang sekali, masakannya tumpah. Aska, ayo makan di luar saja bersama Ibu dan Renata." Mereka pergi bertiga. Saya makan sendirian malam itu, di antara sisa-sisa masakan yang berserakan. Saya ingat ketika saya sakit demam tinggi selama 3 hari. Tidak ada yang menengok. Tidak ada yang membawakan makan. Ibu Darsina hanya berkata dari balik pintu, "Jangan menularkan penyakit ke seisi rumah. Diam saja di kamar. Aska." Ia menginap di rumah temannya selama saya sakit. Katanya, agar tidak tertular. Saya ingat saat saya kehilangan kandungan saya di tahun kedua. Saya keguguran sendirian di kamar mandi. Saat saya keluar dengan tubuh lemas dan berdarah, Ibu Darsinah justru berkata, "Mungkin memang belum rezeki. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan memang tidak ada gunanya." Renata menambahkan bahwa mungkin saya membawa sial bagi keluarga. Aska saat itu hanya berkata, "Sudahlah, Rani, mungkin ibu benar, jangan dipikirkan. Setiap luka itu saya simpan. Bukan untuk dendam, tetapi karena saya tahu suatu hari saya harus memutuskan, apakah saya akan terus tinggal di tempat yang menganggap keberadaan saya tidak berarti, atau saya akan pergi dan menyelamatkan diri saya sendiri. Saya ingat bagaimana Ibu Darsinah memamerkan menantu tetangga yang katanya kaya sambil menyindir saya. "Lihat itu, menantu Bu Sari, bawa mobil sendiri, kasih uang ke mertuanya tiap bulan. Bukan seperti yang cuma bisa numpang." Saya hanya tersenyum dalam hati. Karena beliau tidak tahu, perempuan yang ia sebut hanya bisa menumpang itu, memiliki lebih banyak dari yang bisa beliau bayangkan. Dan saya memilih tidak memberi mereka 1 rupiah pun, bukan karena pelit, tetapi karena saya tahu uang hanya akan menyuburkan keserakahan mereka. Setiap kali saya hendak berbicara tentang kebenaran, ayah saya selalu hadir dalam ingatan. "Lihat siapa yang tinggal saat kamu tidak punya apa-apa." Dan jawabannya semakin jelas dari hari ke hari. Tidak ada. Tidak satu pun dari mereka yang tinggal karena saya. Maka ketika malam, mangkuk anjing itu tiba, saya tidak lagi ragu. 3 tahun bukti sudah lebih dari cukup. Ada satu momen lagi, beberapa minggu sebelum malam itu, yang akhirnya benar-benar memantapkan keputusan saya. Suatu malam, saya mengumpulkan keberanian untuk berbicara serius dengan Askar. Saya berkata, "Mas, bagaimana kalau kita pindah? Kita sewa rumah kecil, hanya kita berdua. Aku ingin kita punya kehidupan sendiri." Saya berharap untuk sekali saja ia akan memilih saya. Tetapi ia menjawab tanpa berpikir lama, "Tidak bisa, Rani. Ibu butuh aku di sini.
Lagi pula, kita tidak punya cukup uang untuk pindah. Kamu jangan egois. Egois. Kata itu menusuk saya. Saya, yang setiap hari mengurus rumah tanpa keluhan, yang menahan setiap hinaan demi keutuhan pernikahan. Disebut egois hanya karena ingin sebuah rumah untuk berdua. Malam itu, saya mendengar dari balik dinding kamar. Ibu Darsina dan Renata berbisik-bisik dengan Aska. Ibu Darsina berkata, "Aska, kalau perempuan itu mulai banyak menuntut, ceraikan saja. Cari yang lebih berguna, yang bisa membantu keuangan keluarga. Yang itu cuma beban." Dan Aska, suami saya, tidak membantah. Ia hanya menjawab, "Iya, Bu, nanti aku pikirkan." Saya berdiri di balik dinding itu, mendengarkan suami saya membicarakan perceraian saya. Seolah saya hanyalah barang yang bisa ditukar. Saat itu, hati saya tidak lagi patah. Hati saya justru menjadi tenang. Karena saya akhirnya tahu, tidak ada lagi yang perlu saya selamatkan dari pernikahan ini. Mulai malam itu, saya berhenti berharap. Saya mulai merapikan semua dokumen penting saya. Saya menghubungi Pak Surya secara diam-diam, memastikan semua berkas perusahaan dan berkas toko itu siap. Saya menunggu satu hal terakhir, satu dorongan terakhir yang akan menjadi alasan saya untuk benar-benar pergi. Dan dorongan itu datang di malam mangkuk anjing. Kembali ke hari-hari setelah kejadian itu. Ibu Darsinah keluar dari rumah sakit setelah dirawat beberapa hari. Tekanan darahnya naik, kata dokter, akibat syok berat. Tetapi yang lebih hancur bukan tubuhnya. Yang lebih hancur adalah dunianya. Selama bertahun-tahun, beliau merasa berkuasa di rumah itu. Merasa berhak menentukan nasib orang lain. Dan dalam satu sore, semua itu runtuh. Toko bahan bangunan yang ia kira menjadi penyelamat keuangannya, ternyata sudah bukan miliknya. Hutang-hutang yang menumpuk kini menagih. Dan menantu yang selama ini ia injak, ternyata adalah orang yang memegang takdir keuangan keluarganya di tangan. Aska beberapa kali mencoba menghubungi saya. Ia mengirim pesan panjang. Ia meminta maaf berulang kali. Ia berkata ingin memperbaiki semuanya, ingin meninggalkan ibunya, ingin memulai dari awal bersama saya. Tetapi saya tahu sebagian dari permintaan maaf itu lahir bukan dari penyesalan tulus. Sebagian lahir dari ketakutan, takut kehilangan, bukan karena cinta. Tetapi karena baru tahu apa yang sebenarnya ia miliki dan sia-siakan. Saya membaca pesan-pesan itu beberapa kali. Lalu saya membalas dengan singkat, "Mas, ada hal yang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diperbaiki. Aku sudah memaafkanmu, tetapi aku tidak akan kembali." Beberapa minggu kemudian, proses perceraian kami berjalan. Saya tidak menuntut apapun dari Aska. Saya tidak butuh apapun darinya. Saya hanya ingin kebebasan saya mengenai toko bahan bangunan itu. Saya membuat satu keputusan yang mungkin di luar dugaan banyak orang. Saya tidak menjualnya. Saya tidak juga membiarkannya hancur. Saya memberitahu Pak Surya untuk menawarkan satu kesempatan kepada keluarga Darsina. Toko itu boleh tetap mereka kelola, dengan syarat mereka melunasi tunggakan secara bertahap, dengan pengawasan ketat dari tim keuangan saya. Bukan karena saya masih peduli pada mereka, tetapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak ingin kemenangan saya berubah menjadi kekejaman. Ibu Darsina, yang dulu menunjuk mangkuk anjing, kini harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh menantu yang ia hina. Saya tidak hadir di pertemuan itu. Saya hanya mendengar laporannya dari Pak Surya, katanya. Tangan beliau gemetar saat menandatangani. Dan untuk pertama kalinya, beliau tidak berkata satu pun kata yang menyakitkan. Karena akhirnya, beliau mengerti. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diperbaiki. Beberapa hari setelah kejadian di rumah itu, kabar mulai menyebar di lingkungan tempat keluarga Darsinah tinggal. Para tetangga yang dulu ikut memandang saya sebelah mata, kini berbalik. Mereka yang dulu mendengar Ibu Darsinah membanggakan dirinya sebagai mertua yang tegas, kini berbisik-bisik tentang menantu yang ternyata seorang pemilik perusahaan. Salah seorang tetangga, Bu Ningsih, yang dulu pernah ikut menyindir masakan saya, suatu hari menelpon Ibu Darsinah. Katanya ingin minta tolong dikenalkan kepada saya.
berharap anaknya bisa bekerja di perusahaan saya. Ibu Darsinah, yang dulu begitu tinggi hati, kini hanya bisa menjawab dengan malu bahwa beliau tidak punya hubungan sebaik itu dengan saya. Saya mendengar semua itu, dan saya hanya tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum atas betapa cepatnya dunia berubah ketika kebenaran terungkap. Orang-orang yang sama, yang dulu merendahkan, kini berlomba mendekat. Itulah sifat manusia yang menilai segala sesuatu dari permukaan. Saya teringat lagi nasihat ayah. Beliau dulu pernah berkata, "Rani, saat kamu di bawah, kamu akan tahu siapa kawan sejatimu. Saat kamu di atas, kamu akan tahu siapa yang hanya datang karena ketinggianmu." Keduanya adalah pelajaran. Simpan baik-baik. Betapa benar kata-kata itu. Saat saya berpura-pura tidak punya apa-apa, hampir tidak ada yang tinggal di sisi saya dengan tulus. Dan saat kebenaran terungkap, semua orang tiba-tiba ingin menjadi kawan saya. Soal toko bahan bangunan itu, saya menugaskan seorang manajer dari perusahaan saya untuk mengawasi langsung pengelolaannya. Saya menetapkan jadwal pembayaran tunggakan yang manusiawi, tetapi tegas. Setiap bulan, mereka harus menyetorkan sejumlah uang. Setiap bulan. Laporannya sampai ke meja saya. Pada bulan-bulan pertama, Renata beberapa kali mencoba bernegosiasi agar pembayaran ditunda. Ia bahkan sempat datang ke kantor saya lagi. Kali ini, dengan strategi berbeda. Ia membawa oleh-oleh, berpakaian rapi, dan berbicara manis. Ia berkata, "Mbak Rani, kita kan keluarga. Masa tega menagih sekeras ini?" Saya menatapnya dan menjawab, "Renata, kamu menyebut kata keluarga sekarang. Dulu, saat aku disuruh makan dari mangkuk anjing, di mana kata keluarga itu? Saat aku keguguran sendirian, di mana kata keluarga itu? Aku memberimu kesempatan menjalankan toko ini. Itu sudah jauh lebih dari yang pantas kamu dapatkan. Jangan uji kebaikanku dengan kepura-puraan." Ia terdiam. Lalu ia pergi tanpa banyak kata. Setelah itu, pembayaran berjalan lebih tertib. Mungkin ia akhirnya mengerti bahwa kebaikan saya bukan kelemahan, dan bahwa saya tidak bisa lagi dipermainkan. Saya tidak menikmati menjadi keras. Itu bukan watak asli saya, tetapi hidup mengajarkan saya bahwa kepada orang yang hanya mengerti bahasa kekuasaan, kelembutan justru dianggap sebagai undangan untuk diinjak lagi. Maka, saya belajar menjadi tegas, demi menjaga apa yang ayah saya tinggalkan, dan demi menjaga harga diri saya sendiri. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan, karena banyak yang bertanya, bagaimana perasaan saya sebenarnya selama proses itu? Jujur, ada satu malam ketika saya hampir goyah. Malam ketika Aska mengirim foto-foto lama kami. Foto saat kami pertama bertemu, saat kami menikah, saat kami tertawa bersama di awal pernikahan. Ia menulis, "Rani, apakah semua kenangan ini tidak ada artinya bagimu?" Saya menatap foto-foto itu lama sekali. Air mata sempat menggenang. Karena kenangan itu nyata. Cinta saya dulu nyata. Saya pernah benar-benar mencintai pria itu. Tetapi lalu saya teringat satu hal. Kenangan indah tidak boleh menjadi penjara. Cinta yang hanya tumbuh saat saya berpura-pura tidak punya apa-apa, dan layu saat saya membutuhkan pembelaan. Bukanlah cinta yang pantas saya pertahankan dengan mengorbankan harga diri saya. Saya menghapus air mata itu. Saya membalas, "Kenangan itu berharga, Mas. Tetapi kenangan tidak bisa menggantikan 3 tahun di mana kamu membiarkan aku diinjak. Terima kasih untuk yang indah. Selamat tinggal untuk yang menyakitkan." Saya memblokir nomornya setelah itu. Bukan karena benci, tetapi karena saya tahu untuk benar-benar pulih, saya harus berhenti membuka kembali pintu yang sudah seharusnya tertutup. Dan tahukah kalian, apa yang paling melegakan? Bukan kemenangan atas mereka, bukan melihat mereka jatuh. Yang paling melegakan adalah ketika saya bangun di pagi hari, di apartemen saya yang tenang, dan menyadari bahwa tidak ada lagi suara yang akan merendahkan saya. Tidak ada lagi mangkuk yang akan ditunjuk untuk mempermalukan saya. Tidak ada lagi tatapan yang menganggap saya tidak berharga. Saya bebas. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah jauh lebih tenang. Saya mulai kembali aktif mengurus perusahaan yang ayah wariskan. Saya kembali ke ruang rapat, ke meja kerja, ke dunia yang dulu sengaja saya tinggalkan
untuk menguji sebuah pernikahan. Karyawan-karyawan lama ayah menyambut saya dengan hangat. Mereka berkata bahwa mereka selalu menunggu saya kembali memimpin. Perlahan, perusahaan yang sempat berjalan dengan autopilot itu kembali tumbuh di bawah tangan saya. Saya kembali bertemu banyak orang. Saya kembali tertawa lepas. Saya kembali menjalani hidup tanpa rasa takut, tanpa beban harus selalu membuktikan diri kepada orang-orang yang tidak akan pernah menghargai saya apapun yang saya lakukan. Sesekali, Renata mengirim pesan. Kadang meminta keringanan pembayaran. Kadang sekedar bertanya kabar. Nada bicaranya kini sopan. Bahkan terlalu sopan. Saya membalas seperlunya dengan profesional. Bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai pihak yang memberinya kesempatan kedua dalam urusan bisnis. Ibu Darsinah beberapa kali mencoba menemui saya. Beliau datang ke kantor, menunggu di lobi. Pada awalnya, saya enggan menemuinya. Tetapi suatu hari, saya memutuskan untuk turun. Beliau berdiri saat melihat saya. Tubuhnya tampak lebih kecil dari yang saya ingat. Lebih tua, lebih rapuh. Beliau menunduk. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Maharani, Ibu datang untuk minta maaf. Ibu salah selama ini. Ibu buta. Ibu menilai orang hanya dari apa yang terlihat. Maafkan Ibu." Saya menatap beliau lama. Wanita yang dulu begitu berkuasa, kini berdiri di hadapan saya dengan kepala tertunduk. Dan anehnya, saya tidak merasakan kemenangan. Saya tidak merasakan kepuasan. Saya hanya merasa lelah dan sedikit kasihan. "Bu," kata saya pelan. "Saya menerima permintaan maaf Ibu, sungguh. Karena kebencian tidak pernah membuat hidup saya lebih ringan. Saya tidak ingin membawa luka ini selamanya." Wajah beliau sedikit lega. "Tetapi, Bu," saya melanjutkan, "memaafkan tidak berarti melupakan dan tidak berarti kembali. Saya memaafkan Ibu agar hati saya tenang, bukan agar hubungan ini kembali seperti dulu. Beberapa hal, sekali retak, tidak akan pernah utuh lagi." Beliau mengangguk, air matanya jatuh. "Ibu mengerti, Nak. Ibu tidak berani meminta lebih dari itu." Saya memberi beliau secangkir teh hangat sebelum beliau pulang. Sebuah gestur kecil, bukan untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi untuk menutup satu babak dengan martabat. Sejak hari itu, saya benar-benar melepaskan masa lalu. Saya tidak lagi memikirkan keluarga Darsinah dengan amarah. Mereka kini hanya menjadi bagian dari pelajaran hidup yang sudah saya tinggalkan. Toko bahan bangunan itu, di bawah pengawasan tim saya, perlahan kembali sehat. Tunggakannya berangsur lunas. Ibu Darsinah dan Renata belajar mengelolanya dengan lebih jujur. Mungkin karena untuk pertama kalinya, mereka tahu rasanya kehilangan dan tahu rasanya diberi kesempatan oleh orang yang pernah mereka sakiti. Aska, saya mendengar ia akhirnya pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Saya berharap ia belajar sesuatu, bahwa keberanian membela orang yang kita cintai jauh lebih berharga daripada kenyamanan untuk selalu diam. Ada satu hal yang tidak pernah saya duga akan saya temukan dalam proses mengambil alih toko itu. Ketika tim saya merapikan arsip lama toko, mereka menemukan sebuah map tua milik almarhum ayah mertua saya. Di dalamnya, selain dokumen jaminan hutang, ada sebuah surat tulisan tangan yang belum pernah dibaca siapapun. Surat itu ditujukan kepada Aska, ditulis beberapa bulan sebelum beliau wafat. Pak Surya menyerahkan surat itu kepada saya, dan setelah berpikir lama, saya memutuskan untuk membacanya. Isinya membuat saya terdiam cukup lama. Dalam surat itu, almarhum ayah mertua menulis bahwa beliau tahu kondisi keuangan keluarganya sedang sulit. Beliau menulis bahwa beliau khawatir sepeninggalnya nanti, istrinya dan anak-anaknya akan terjebak dalam keserakahan dan harta. Beliau berpesan kepada Aska agar kelak menjadi pria yang berani, yang membela kebenaran, dan yang tidak menilai orang dari hartanya. Beliau menulis satu kalimat yang menusuk saya. "Nak, jagalah istrimu kelak. Perempuan yang baik adalah harta yang lebih berharga dari semua toko dan uang. Jangan pernah biarkan ibumu atau siapapun merendahkannya." Surat itu tidak pernah sampai kepada Aska. Mungkin terselip, mungkin terlupakan. Tetapi
membacanya. Saya merasakan ironi yang pahit. Almarhum sudah memperingatkan jauh sebelum saya datang. Dan justru hal yang beliau takutkan, itulah yang terjadi. Saya memutuskan untuk menyerahkan surat itu kepada Aska melalui Pak Surya. Bukan untuk melukainya lebih jauh, tetapi karena saya merasa ia berhak tahu pesan terakhir ayahnya. Mungkin surat itu akan mengajarkannya sesuatu yang tidak pernah saya bisa. Saya mendengar kemudian bahwa setelah membaca surat itu, Aska menangis selama berhari-hari. Ia menyadari betapa jauh ia telah menyimpang dari harapan ayahnya sendiri. Tetapi penyesalan, seperti yang sering saya katakan, datang ketika semuanya sudah terlambat. Ada juga satu orang dari rumah itu yang ingin saya ceritakan. Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di keluarga Darsinah selama 3 tahun. Hanya beliau satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya dengan manusiawi. Saat saya kelaparan, diam-diam beliau menyisihkan makanan untuk saya. Saat saya sakit, beliau yang membawakan air hangat. Setelah saya pergi dan keadaan keluarga Darsinah memburuk, Mbak Asih diberhentikan karena mereka tidak lagi mampu menggajinya. Saya mencari beliau, saya menemukannya, lalu menawarkan pekerjaan di rumah saya dengan gaji yang layak dan perlakuan yang pantas. Mbak Asih menangis saat saya menawarinya. Beliau berkata, "Bu Rani, saya hanya pembantu. Kenapa ibu sebaik ini kepada saya?" Saya menjawab, "Karena Mbak adalah satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya sebagai manusia. Kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah saya lupakan. Sama seperti kekejaman, sekecil apapun juga tidak. Itulah salah satu keputusan yang paling membahagiakan saya. Karena di tengah semua luka, saya membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya tidak berubah menjadi seperti mereka. Saya tetap bisa membalas kebaikan dengan kebaikan dan menghadapi kejahatan dengan keadilan, bukan dengan kekejaman." Suatu sore, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Pemandangan itu begitu indah. Saya tersenyum. Lalu saya teringat satu pelajaran paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kesederhanaannya. Karena tidak semua orang menunjukkan seluruh nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun, pada akhirnya bisa memilih untuk pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang jauh setelah semuanya terlambat. Saya menghela napas panjang. Saya menatap langit yang mulai berubah keemasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Bukan ke sebuah rumah, tetapi ke dalam diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tetapi sering kita lupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Jangan pernah merendahkan orang yang diam, karena diamnya bukan berarti ia tidak mampu, melainkan karena ia memilih untuk bersabar. Dan jangan pernah menganggap kebaikan sebagai kelemahan yang bisa diinjak terus-menerus. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari menahan luka, yang merendahkan dirinya sendiri demi sebuah keutuhan, yang berpikir bahwa bertahan adalah satu-satunya bentuk cinta. Kepada kalian, saya ingin berkata, mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan. Pergi dari tempat yang tidak menghargai kalian bukanlah kekalahan. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Ada juga banyak suami seperti Aska di luar sana. Pria yang memilih diam demi kenyamanan. Yang membiarkan istrinya dilukai demi menghindari konflik dengan keluarganya. Kepada mereka, ketahuilah, diam di saat orang yang kalian cintai diinjak adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Ibu Darsinah, yang karena rasa takut kehilangan kuasa, memilih untuk menindas menantunya sendiri, yang lupa bahwa menantu juga manusia, juga anak dari orang tua yang membesarkannya dengan kasih sayang. Mengenai saya sendiri, hidup saya kini jauh lebih tenang. Perusahaan berkembang. Hati saya sembuh. Saya memaafkan mereka semua.
bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya pantas hidup tanpa beban kebencian. Saya memaafkan mereka, tetapi saya tidak kembali karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak. Pantas untuk dijaga dengan keberanian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau pilihan untuk pergi dan menyembuhkan diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Pesan moralnya sederhana. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia diam dan sederhana. Sebab orang yang paling sabar pun punya batas. Dan saat ia memilih pergi, penyesalan sering datang terlambat. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan saya untuk pergi sudah tepat? Atau kalian punya pengalaman serupa? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membaca satu persatu. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jaga selalu harga diri kalian. Dan jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian merasa tidak berharga.